Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan belajar cara menghitung dimensi antena microstrip dengan desain antena sendiri berdasarkan jurnal yang telah kita jadikan rujukan kita masing-masing. Nah, terus apa saja sih dimensi yang harus kita hitung untuk mendesain antena sendiri? Yang pertama kita harus mendesain patch. Oke, di sini saya tulis pakai notepad saja. Nah, jadi ada 3 dimensi yang akan kita hitung. Pertama kita menghitung dimensi patch antena. Yang kedua kita menghitung dimensi feed line. Dimensi ini yaitu lebar dan panjang dari patch dan feed line. Yang ketiga kita menghitung dimensi lebar dan panjangnya ground. Nah, sedangkan untuk substrate kita akan mengikuti dimensi dari ground, nanti akan menjadi full ground dengan antena yang kita rancang. Oke, yang pertama kita merancang dimensi patch. Nah, untuk menghitung dimensi patch ini kita bisa menggunakan rumus manual atau bisa saja kita membuka suatu situs website yang mana website ini memang khusus untuk menghitung dimensi microstrip patch antena. Nah, kawan-kawan bisa buka ini di browser lain juga bisa. Nama websitenya adalah pasternak.com. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian ini, microstrip patch antena. Nah, di sini telah dilihatkan rumus untuk menghitung lebar dari patch dan juga tinggi dari patch. Nah, jika ingin kawan-kawan menghitung manual juga silakan. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara menghitungnya dengan cara websitenya. Nah, yang pertama kita disuruh untuk menghitung dielectric constant. Dielectric constant itu kalau di jurnal itu adalah yang ini. Kalau di jurnal saya ini judulnya Flexible F4 Base Novel Ultra Wideband dengan patch antena for buried landmine detection application. Jadi aplikasinya untuk deteksi landmine. Nah, di sini antena yang diusulkan itu menggunakan bahan substrate FR4 dengan konstantannya dielectric konstanta itu 4,4. Kalau di CST itu biasanya FR4 itu 4,3. Jadi nanti ada pengeditan sedikit ubahnya ke 4,4. Nah, dengan ketebalan dengan software ini HS-nya itu 1,5 mm. Oke, kita sudah tahu, tinggal kita masukkan saja di website tadi. Di sini ada konstanta dielectricnya 4,4. Kemudian ada ketebalan dari substrate. Di sini adalah dielectric height, yaitu ketebalan dari substrate. Pertama kita buat dulu ke milimeter satuannya. Kemudian kita masukkan 1,5 mm. Nah, kemudian ada di sini operation frekuensi, yaitu frekuensi kerjanya berapa. Kalau di sini frekuensi kerja antena saya itu adalah bekerja pada frekuensi 790 MHz. Nah, ini adalah frekuensi tengah atau frekuensi kerja atau frekuensi resonansi, sama saja. Nah, untuk rentang frekuensi itu beda lagi. Di sini ada rentang frekuensinya dari 0 sampai 1,5 GHz. Nah, di sini jadi kita telah mengetahui bahwa frekuensi kerja kita itu adalah 790 MHz. Kita ganti dulu ke MHz. Nah, oke. Nah, setelah terisi semua, kita tinggal klik calculate. Nah, maka akan didapatkan berapa dimensi patch kita yaitu dengan lebar 115,5 mm dan 90,30 mm. Nah, nanti hasil ini kita catat di catatan kita, atau di sini saya contohkan untuk di patch. Untuk WS itu 115,5 dan untuk LS 90,30 mm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung feed line. Nah, feed line itu bisa menggunakan satu software namanya TX-Line. Bagi yang belum punya, mungkin saya nanti akan mencantumkan link downloadnya ya. Oke. Nah, langsung saja. Di sini nanti untuk penggunaan softwarenya itu tidak perlu diinstal, langsung saja digunakan. Jadi diklik 2 kali langsung muncul seperti ini. Nah, di sini sebelumnya saya telah menggunakan ini. Jadi ini telah terisi semua ya untuk feed line-nya. Karena feed line itu ada di bagian garis bawah ini, yaitu panjangnya yaitu physical length dan lebarnya width. Nah, di sini kita disuruh lagi untuk memasukkan dielectric konstantanya. Nah,
terus ada loss tangennya 0,01. Jadi loss tangen masing-masing bahan substrate itu berbeda. Jadi kawan-kawan tinggal cari datanya di internet ya, berapa loss tangennya. Kalau FR4 itu loss tangennya 0,01. Nah, kemudian ada konduktornya. Di sini saya menggunakan Cooper. Yang untuk conductivity tidak perlu diubah. Kemudian untuk impedansi itu 50 ohm. Kemudian frekuensinya, kawan-kawan frekuensi bekerja pada frekuensi berapa antenanya gitu kan. Di sini saya menggunakan 1 MHz yaitu 790 MHz. Kemudian untuk electrical length itu biarkan saja 90. Kemudian ini tidak bisa diubah. Dah. Semuanya ini telah benar. Kemudian kita klik yang arah panah ke kanan ini. Nah, ini adalah hasil dari panjang dimensi feed line kita dan juga lebar dari feed line kita. Di sini langsung saja kita salin 52,8 di sini untuk WF lebar feed line itu 52,8, sedangkan untuk LF panjang feed line itu 2,8. Oke, kemudian untuk menghitung ground. Nah, khusus untuk menghitung ground kita menggunakan rumus manual, yaitu untuk WG itu 6 dikali H ditambah sebentar. Saya mencari rumusnya, takut salah. Nah, ini 6 dikali H ditambah WP. Sedangkan untuk panjang dari ground itu 6 dikali H ditambah LP. Nah, untuk yang WG kita langsung saja cari WG. Nah, WG sama dengan 6 dikali hanya itu tinggi dari shutter kita. Kalau saya kan tadi kan 1,5 mm, udah salin aja. Kemudian WP nya berapa ya ini untuk salah ya, simbolnya salah. Ini WP itu 115,5. 115, ntar saya beri tanda kurung, 15,5 sama dengan, nah ini totalnya adalah 124,5. Nah, ada pula dimensi dari lebar ground 124,5. Nah, di sini untuk LG-nya, LG sama dengan 6 kali 15 ditambah, ntar kita salin saja rumusnya, 90,3 ya, 90,3. Nah, ini hasilnya adalah 99,29. Nah, nanti dimensi ground ini akan kita gunakan juga untuk dimensi substrate. Jadi, besar dimensi ground itu sama dengan dimensi ground itu sama dengan dimensi substrate. Kalau untuk merancang antena sendiri ya, antena dari awal. Oke, nah sekarang semua dimensi ini telah kita dapatkan, maka data-data ini kita masukkan ke aplikasi CST. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi CST. Sebelum itu, kawan-kawan perlu tahu bahwa saya telah merancang antena seperti yang ada di jurnal rujukan saya, yaitu seperti ini. Dengan dimensi, saya juga telah menggunakan dimensi yang ada di jurnal. Cuma saya telah modifikasi karena setiap data yang ada di jurnal itu belum tentu orang itu menulisnya dengan benar ya. Karena ini data-data ya cukup penting juga ya. Jadi kita harus modifikasi dimensinya sehingga mendapatkan hasil yang sama dengan antena rujukan kita. Kalau saya itu merancang dengan dimensi ini. Nah, saya telah merancangnya seperti ini. Namun parameter yang saya dapatkan itu masih kurang, masih -2 return loss-nya.
Sedangkan data loss standar itu kan standar itu loss kan di bawah minus 10. Nah, di sini masih 2. Kemudian saya modifikasi akhirnya dengan cara menghilangkan patch horizontal yang ini. Di sini kan patch horizontalnya yang ini lengkap ya seperti ini. Kemudian saya modifikasi, saya hilangkan, dan ada sedikit penambahan lebar dari substrate. Nah, kalau karakterisasi atau itu kita boleh mengubah dimensi ya, seperti dimensi patch atau substrate atau mungkin groundnya. Groundnya itu saya buat full dari kiri ke kanan ya, sedangkan untuk ke atasnya itu lebih kurang sama dengan tinggi field line. Nah gitu kan, field line-nya nampak dari yang merah-merah kecil itu kan. Nah, sedangkan untuk dimensi rujukan itu saya buat seperti ini, groundnya lebih kurang ya. Yang ada di jurnal itu kan seperti ini ya, lebih kurang lah. Nah, kemudian kita akan merancang antena sendiri berdasarkan ketebalan dari jurnal kita, yaitu 1,5. Jurnal rujukan yang aku buat. Nah, di sini kita kan sudah masukkan dimensinya di sini. Ya udah, 124,5, 115,5. Ini WG-nya 124,5. Masukkan aja semuanya. Nanti rancangan awal antena itu kan semuanya persegi utuh nih. Untuk yang sudut kiri ini namanya starcast itu belum ada, karena ini sudah masuk tahap karakterisasi. Sedangkan untuk rancangan awal itu semuanya utuh ya perseginya. Untuk di slot tengah ini namanya inside pad itu juga belum ada. Untuk ground ya ini full sama dengan dimensi, seperti yang saya katakan di awal tadi, dimensi ground itu sama dengan dimensi substrate. Nah, kemudian untuk sebelum penambahan inside pad itu, untuk hasil return loss yang saya dapatkan itu masih jelek ya. Nah, bukan yang ini awalnya. Nah, masih di 772 MHz. Nah, sedangkan frekuensi yang saya inginkan itu di 790. Seperti ini. Seperti yang ada di sini. Cuma kelemahan dari yang saya rancang ini yaitu bandwidth-nya yang sangat kecil. Ini kan sudah 790 nih, dan retusnya sudah minus 28, sudah sangat bagus. Sedangkan untuk bandwidth-nya masih sangat kecil, yaitu sekitar untuk menghitung bandwidth ini, kawan-kawan letakkan titik ini ya di minus 10 batasnya. Nah, cara menambahkannya itu sebentar, kawan-kawan tinggal klik saja yang ini, lalu klik di garis ini. Kan ini bisa di zoom juga menggunakan fitur-fitur yang ada di bawah sini. Untuk tutorial dasarnya saya tidak membuat videonya ya. Ya, intinya kawan-kawan tinggal sampaikan di minus 10 pas betul biar hasilnya akurat gitu kan. Sebentar. Ini emang kalau belum terbiasa atau belum ya masih tak belajar ya biasa, masih lama ya kan. Nah, yang satunya lagi juga dengan cara yang sama. Oke. Nah, jadi cara menghitung bandwidth itu frekuensi tinggi dikurang frekuensi rendah, yaitu 0,79922 ini kan satunya masih GHz. Jadi untuk bandwidth itu kan satunya MHz. Jadi kali 1000 aja. Jadi 0,79922 itu kali 1000 sama dengan 799,22. Nah, maka bandwidth sama dengan 799,2 dikurang 782,48 itu sekitar 16 MHz ya. Nah, ini masih sangat kecil ya. Maka dari itu kita masih melakukan tahap karakterisasi. Nah, hingga akhirnya saya karakterisasinya. Nah, akhirnya dapat di sini. Nah, kuncinya itu nanti. Nah, kuncinya akan mendapatkan bandwidth itu ground tidak boleh full. Groundnya harus setara dengan field line.
dan ada penambahan bevel juga di bawah sini. Ya tergantung, kalau antena itu kan tergantung masing-masing karena antena itu berbeda karakteristik. Nah jadi kawan-kawan tinggal ubah saja dimensi patch, feed line ataupun ground. Kalau untuk frekuensi itu biasanya dengan mengubah dimensi pada patch. Kalau impedansi yaitu dengan mengubah dimensi pada feed line. Biasanya pada lebar feed line pengaruh ya. Oke. Karena video ini saya fokus pada cara menghitung, bukan cara merancang. Jadi inilah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.